Subhanallah walhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan taklim rutin kita, yaitu pengajian atau taklim di mana kita membaca salah satu karya fenomenal dari salah seorang ulama kita, yaitu Al-Imam Syekh Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pada pembahasan yang masih berkaitan dengan apa yang telah kita jelaskan yang lalu, yaitu bagian kedua. Ya, pada kesempatan sebelumnya kita telah membacakan dan menjelaskan tentang contoh-contoh syubhat, ya. Wa misalat asy-syubhah katsiratun wal muhimmu minha misalan. Ya, ada banyak contoh-contoh syubhat, dan di antara contoh syubhat itu yang paling atau yang sering menjadi permisalan, yang paling penting daripada kedua contoh tersebut yang sudah kita jelaskan. Yang pertama pada kesempatan yang lalu, ya, asyakku fi sababil al-muhallal atau al-muharram. Ini syak atau keraguan-raguan pada sebab-sebab kehalalan atau sebab-sebab keharaman. Yang kedua, di antara contoh daripada syubhat adalah an yakhtalital haram bil halal. Ketika terjadi satu percampuran antara halal dan haram. Nah, ini juga salah satu bentuk atau jenis syubhat, dan sebentar kita akan menjelaskan contoh-contoh lebih konkret dari poin ini. An yakhtalital haramu bil halal, ketika terjadi percampuran antara halal dan haram. Wa yashtabihu al-amr fihi, di mana percampuran antara halal dan haram itu mengakibatkan atau berimplikasi pada keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan. Jadi boleh saja haram itu bercampur, tetapi seorang itu mampu membedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Tapi dalam kondisi ini yang dimaksud adalah ketika haram dan halal itu bercampur, lalu kita mengalami keraguan-raguan, kita tidak bisa membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram dari kedua perkara tersebut. Dan di sini atau dalam perkara ini, ya, percampuran antara halal dan haram itu diberikan beberapa contoh agar kita lebih memahami dan lebih jelas bahwa kondisi ini berbeda-beda juga. Ya, ada perbedaan dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya tentang percampuran halal dan haram itu. Maka beliau mengatakan wadzalika ala adrubin. Ya, pembahasan ini memiliki beberapa bentuk klasifikasi contoh. Yang pertama tentang pencampuran halal dan haram ini dan implikasinya, apakah dihindari atau bisa dilakukan. Ya, yang pertama kata beliau, idza ikhtalatat maitatun bimudakkatin, jika terjadi percampuran antara, ya, daging
atau daging bangkai atau binatang yang sudah menjadi bangkai, atau bi'asyaratin minal mudakkayat, bercampur dengan beberapa binatang yang kemudian telah disembelih, ya. Wa nahu dzalika min adadil mahsurah, ya, dan kondisi-kondisi yang semisalnya, ya, dalam kondisi-kondisi yang semisalnya. Nah, ini artinya idza ikhtalatat maitatun bimudakkatin, jika ada binatang atau ada daging yang kemudian daging itu bercampur dengan daging binatang yang tidak tersembelih, atau dalam makna kita ini, dalam pemahaman kita, daging bangkai, ya. Au bi'asyaratin minal mudakkayat, ya, ataukah 10 ekor sembelihan itu bercampur dengan daging bangkai, ya. Tentu saja ketika bercampur dan 10 jumlahnya sedikit, ya, artinya kita bisa hitung, kita bisa terka. Nah, ini permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menentukan yang mana daging yang bangkai tersebut dan yang mana, ya, binatang yang disembelih. Ya, kita sudah tidak bisa membedakan, ya. Maka dalam kondisi seperti ini ada hukum-hukum tertentu. Ketika seseorang tidak lagi bisa memilah antara dua kondisi, ya, kondisi adanya daging bangkai dan adanya daging yang halal, yaitu daging-daging yang sudah atau hewan yang sudah disembelih. Tapi dua daging ini, antara daging bangkai dan daging yang telah disembelih, atau daging dari hewan yang sudah disembelih, itu bercampur. Bagaimana kondisinya? Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Ya. Kata beliau, contoh yang kedua, ya. Wa misaluhu an tashtabiha ukhtuhu bi ajnabiyat. Nah, kondisi kedua. Pertama, kondisi tadi adalah percampuran antara daging yang disembelih dengan baik, halal, dan daging yang bersumber dari binatang atau dari bangkai yang tentu saja hukumnya haram. Nah, kata beliau, hukumnya adalah fahadhihi syubhatun yajibu ijtinabuha. Dalam kondisi ini, karena dagingnya sedikit, ya, bisa dihitung hanya 10 ekor kambing atau 10 ekor sembelihan bercampur dengan daging bangkai, itu mudah untuk ditinggalkan, tidak begitu sulit untuk ditinggalkan. Maka beliau di sini wajib untuk meninggalkan daging tersebut. Artinya jangan dimakan, ya, jangan dikonsumsi. Contoh kedua, nah, yang juga masih berkaitan dengan hal ini adalah wa mithaluhu an tashtabiha ukhtuhu bi ajnabiyat. Misalnya, kalau dia mau menikah, tetapi yang ingin dinikahi ini dikhawatirkan adalah saudari perempuannya. Nah, ini misalnya, ya, dalam penjelasan salah seorang syekh kita menjelaskan, misalnya ada seorang kakak yang kemudian pergi merantau meninggalkan kampung. Dia meninggalkan adiknya di kampung tersebut, atau dalam keluarga yang terbatas, bukan satu kampung, ya, dalam keluarga terbatas. Lalu kemudian meninggal orang tuanya. Meninggal juga semua saksi-saksi yang mengenal antara persaudaraan antara laki-laki dengan perempuan ini. Sementara sang perempuan ini tidak mengenali kakaknya, dan kakaknya pun sudah tidak mengenali adiknya lagi. Lalu kemudian sang kakak pulang ke daerah tersebut dan ingin menikahi salah seorang gadis yang ada di lingkungan kecil itu. Bagaimana hukumnya? Apa yang dia harus lakukan? Dalam kondisi ini tentu saja terjadi terjadi satu kondisi di mana jumlah yang terbatas itu adalah haram hukumnya untuk dinikahi, ya. Jadi dia pergi merantau, dia tinggalkan adiknya dalam kondisi masih sangat kecil. Dia pun ketika itu masih sangat kecil berangkat merantau. Ibu bapaknya kemudian hari meninggal dunia, dan orang-orang yang ada sekitar situ, sekitar daerah tersebut, itu pun meninggal, sehingga tidak ada lagi yang bisa menjadi saksi antara persaudaraan si fulanah dan si fulan. Ya, sehingga ketika dia datang, maka tidak boleh dia menikahi komunitas kecil itu.
artinya komunitas kecil. Tapi kalau satu kampung, satu kabupaten misalnya, maka ini lain kondisinya. Nanti kita jelaskan pada kondisi kedua. Jadi yang pertama adalah ikhtilatul halalul mahsur bi haramil mahsur. Pencampuran, kaidah-kaidahnya ini, jika terjadi pencampuran antara halal yang sangat terbatas dengan haram yang terbatas, maka ini jauh lebih, maka ini wajib untuk ditinggalkan, ya. Halal yang terbatas dan wajib yang terbatas. Seperti tadi, ya, daging sembelihan yang sangat terbatas jumlahnya bercampur dengan haram yang sangat terbatas, maka lebih bagus ditinggalkan. Karena kita tidak bisa menentukan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Dan selama kondisinya masih dalam kondisi sedikit, ya, mahsurah, terbatas, maka jauh lebih baik ditinggalkan. Sama seperti seorang yang pergi merantau kembali ingin menikahi seorang gadis di komunitas yang sangat terbatas, ya, di komunitas yang sangat terbatas. Lalu kemudian ia yakin bahwa salah satu di antara wanita yang ada di tempat tersebut adalah adiknya, saudarinya, tapi dia tidak bisa membedakan yang mana saudari saya di sini. Ya, tidak ada juga orang yang bisa menjelaskan kepadanya bahwa si fulanah adalah saudari Anda, sehingga dia dihukumi atau dia dalam posisi berada dalam kondisi syubhat untuk menikahi salah seorang wanita di situ, maka hukumnya wajib dia untuk tidak menikahi salah seorang wanita pun di daerah terbatas tersebut. Jadi ini kondisinya jika terjadi percampuran halal yang terbatas dengan haram yang sangat terbatas, maka dihindari, ya, dihindari. Sama seperti misalnya kita di rumah memasak, ya, tiba-tiba ada bangkai atau daging bangkai yang tercampur, kita sudah tidak bisa memilah lagi, maka lebih bagus untuk kita tinggalkan. Yang kedua, kondisinya, ya, jika terjadi percampuran maka menyebabkan syubhat. Yang kedua, an yahtalita haramun mahsurun bihalalin ghair mahsur. Terjadi percampuran antara haram yang terbatas dengan halal yang tidak terbatas. Bagaimana gambarannya ini? Kan yang pertama tadi halal terbatas, haram terbatas, maka ditinggalkan, dihindari. Yang kedua ini haramnya terbatas, halalnya tidak terbatas, luas cakupannya yang halal itu, ya. Contohnya adalah yang pertama, hukumnya ini adalah tidak dihindari, ya, seperti berbeda dengan poin pertama tadi. Contohnya, kama lau ishtabahat ukhtuhu au asyara rada'in bin niswati baladin kabir. Jika ishtabahat ukhtuhu, jika dia pergi merantau, ya, dia pergi merantau lalu kemudian dia kembali seperti posisi tadi, ya, dia berangkat merantau lalu kemudian dia kembali ingin menikahi salah seorang gadis, atau misalnya ishtabahat ukhtuhu au asyara rada'in bin niswati baladin kabir, lalu kemudian atau di tempat itu dia punya saudara sepersusuan, tetapi dia datang ke tempat yang komunitasnya sangat banyak, ya, masyarakatnya sangat banyak, sehingga sangat sulit baginya untuk memilah, ya, sangat sulit baginya untuk kemudian menentukan, dan tidak mungkin dia tidak menikah, ya, karena dalam kondisi masyarakat yang sangat luas. Fala yalzamu bihadza ijtinabu nikahi ahli balad. Dalam kondisi seperti ini tidak wajib baginya untuk menghindarkan diri dari menikahi salah seorang di antara gadis-gadis di tempat itu, ya. Jadi dia pergi misalnya seperti kondisi tadi. Nah, perbedaannya yang pertama tadi dia berangkat dan kembali kepada satu komunitas yang sangat ya, sedikit jumlah orangnya. Adapun ini dia berangkat ke tempat yang jauh, dia lalu kembali, dia sudah tidak mengenal di mana saudarinya misalnya, tetapi dalam komunitas yang sangat luas, satu masyarakat besar misalnya, maka dia tidak mengapa untuk tetap menikah dengan salah seorang gadis yang ingin dinikahinya. Ballahu an yankiha man syaa minhunna.
Bahkan laki-laki tersebut jika ingin menikah maka tidak mengapa baginya untuk menikah dengan salah seorang gadis yang atau salah seorang wanita yang disukainya. Ya, ini kondisi yang kedua. Apa perbedaannya? Kata beliau, di anna fi tahrimihinna harajan kabiran, ya. Karena jika saja atau sekiranya dia mengharamkan diri untuk tidak menikah dengan salah seorang wanita pun di tempat tersebut, ini akan terjadi haraj, terjadi sebuah kesulitan bagi sang laki-laki itu, karena tentu saja laki-laki memiliki kebutuhan biologis dan sebaliknya. Kemudian ketika dia menahan untuk tidak menikah di komunitas yang begitu luas, yang begitu besar, ya, suatu kecamatan, suatu kampung misalnya, maka ini terjadi haraj, terjadi kesulitan. Beda halnya dengan posisi yang pertama tadi. Dia kembali dari perantauan, dia hanya berada dalam komunitas yang kecil. Misalnya jumlahnya hanya 10 orang, hanya 20 orang. Tapi kalau ini ratusan ribu orang atau sampai jutaan orang yang ada di tempat tersebut, maka tidak mengapa baginya untuk menikah. Yang pertama tadi mudah untuk meninggalkannya, hanya komunitas kecil. Kalau yang sekarang ini akan sangat sulit, ya, untuk tidak melaksanakan pernikahan. Contoh berikutnya masih poin yang sama. Wa kadzalika man 'alima anna mal ad-dunya khalaqahu haramun qat'an. Barang siapa yang mengetahui tentang atau bahwasanya ada di antara harta-harta itu yang tercampur dengan haram, perkara yang haram, ya. Apalagi ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kadang-kadang banyak yang tercampur antara halal dan haram. Bagaimana kondisinya kalau seperti ini? Kata beliau, lam yalzam tarku syira' wal akal, ya. Lam yalzam tarku syira' wal akal, ya, tidak mesti atau tidak mesti dia meninggalkan proses jual beli, ya, beli dan makan dari harta yang ada. Jika ya, jadi ini kondisinya ketika ada harta yang bercampur antara halal dengan haram, maka lam yalzamhu tarku syira'i wal akal. Maka tidak serta-merta seorang itu lalu kemudian mengatakan kalau begitu tidak usah saya belanja dan tidak usah saya beli makanan, tidak usah saya kemudian melakukan transaksi jual beli, karena di dalam masyarakat saya bercampur antara halal dengan haram. Ya, ini juga satu masalah. Kenapa? Karena kata beliau, li anna fi dzalika haraj. Ya, dalam kondisi tersebut juga ada pembebanan yang sangat sulit, sangat luar biasa. Ya, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari saja, kita berikan contoh, ya. Dalam kehidupan pasar kita, ya, komunitas kita, sangat banyak harta-harta haram dengan halal yang saling bercampur. Kalau kita mengatakan bahwa karena adanya percampuran antara halal dengan haram itu kita meninggalkan jual beli, kita meninggalkan makan, maka terjadi masalah, ya, terjadi mudarat bagi diri kita. Nah, oleh karena itu terjadinya pencampuran antara halal dengan haram ini tidak serta-merta menghalangi kita untuk melakukan interaksi jual beli dan mencari kehidupan di dalam masyarakat kita. Nah, kata beliau, waqad alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu anna fil nasi man yurabi. Ya, karena contohnya misalnya sekiranya dengan anggapan kita bahwa terjadi percampuran antara halal dan haram dalam kehidupan kita meninggalkan jual beli dan makan mencari rezeki, maka ini akan terjadi kesulitan. Makanya dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan para sahabat itu paham secara jelas, secara pasti bahwa terjadi proses-proses atau ada, ya, aktivitas ribawiyah haram yang terjadi di pasar-pasar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan pasar dan tidak melakukan jual beli? Tidak. Para sahabat, apakah karena terjadi kecurangan, kezaliman dalam jual beli di pasar, apakah mereka serta-merta meninggalkan pasar dan tidak melakukan jual beli? Tidak juga. Dan ini menunjukkan bahwa percampuran, adanya pencampuran antara halal dan haram itu, ketika terjadi haraj, kesulitan kita untuk menentukan, memilah secara pasti yang mana halal yang mana haram, maka tidak mengapa untuk kemudian dilakukan. Ini
dalilnya adalah apa yang kita saksikan dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan yang kita pahami bersama ketika Nabi SAW dengan para sahabat masuk ke dalam pasar mendapatkan seorang penjual kurma yang melakukan kecurangan, yang baik ditaruh di atas, yang rusak ditaruh di bawah. Ini adalah bentuk kecurangan, kezaliman, percampuran antara halal dan haram dalam pasar. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi SAW meninggalkan dan para sahabat meninggalkan pasar? Jual beli tidak. Ya, tidak, karena sangat sulit untuk membedakan itu. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan waqad alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu anna fin nasi man yurabi wa ma taraku darahim bil kulliyah. Mereka para sahabat dan Nabi SAW tidak meninggalkan secara totalitas apa itu mencari rezeki, ya, ad-darahim, mengumpulkan uang, mengumpulkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lainnya di zaman Nabi SAW, anna mijannan surika fi zamani. Ada mijannan itu adalah alat perang, apa ya, tameng lah kalau kita saat ini, ya, yang kemudian dicuri di zaman Nabi SAW. Tetapi apakah Nabi setelah mengetahui ada tameng yang dicuri tidak pernah lagi membeli tameng untuk pertempuran, persiapan berperang? Tidak. Nabi SAW tetap kemudian membeli. Makanya beliau di sini mengatakan wa ma taraku syira'ah majannin. Nabi SAW tidak serta-merta meninggalkan menolak semua jenis menolak untuk membeli semua jenis tameng, ya, karena ada tameng yang beliau ketahui dicuri, ya. Karena sudah sangat sulit membedakan yang mana tameng yang dicuri itu, yang mana yang kemudian bukan hasil curian. Fajtinabu hadza min wara'in al-waswasah, ya, fajtinabu hadza min al-waswasah. Walaupun demikian tentu saja menghindari barang-barang yang jelas atau tanda-tanda keharamannya itu kuat, itu adalah bentuk bentuk sifat wara di dalam beragama. Tetapi hukum asalnya sesuatu yang sangat sulit untuk dipilah, dibedakan dalam masyarakat kita ini antara halal dan haram, ya, ketika ditinggalkan itu menimbulkan kesulitan atau kepayahan yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka tentu saja ini adalah salah satu hal yang tidak mesti untuk ditinggalkan, seperti tadi contoh yang kita sebutkan dalam kehidupan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi ikhtilatu al-haram al-mahsur dengan ikhtilatu dengan haram al-mahsur, ya, pencampuran halal yang terbatas dengan halal yang terbatas, hukumnya dihindari. Kalau percampuran yang terjadi antara haram yang terbatas dan halal yang luas, ya, yang tidak terbatas, maka tidak mengapa atau tidak dihindari, tidak mengapa dilakukan. Ya, seperti tadi, ya, percampuran ya, yang terjadi di pasar, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, jenis pencampuran ini, ya, yang kadang membuat syubhat adalah an yaftalita haramun la yusar bihalalin la yusar. Pencampuran antara haram yang tidak terbatas dengan halal yang tidak terbatas, ya. Halal yang haram yang tidak terbatas dengan halal yang tidak, ya, terbatas. Pencampurannya ini ya, sangat besar, ya. Kita tidak bisa memilah, ya, yang mana yang haram secara mutlak, yang mana yang halal. Misalnya kahukmil amwali fi zamanina hada, ya, seperti hukum uang, ya, peredaran uang di zaman kita ini, ya. Kadang kita sangat sulit untuk membedakan itu, ya, karena saking luasnya peredarannya sehingga menyulitkan kita untuk bisa memilah. Fala yuhramu bihadzal ikhtilat tanawul syai'in bi'ainihi. Dalam kondisi seperti ini tidak diharamkan atau dalam percampuran seperti ini tidak diharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu, ya, tidak diharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu, kecuali ada kecualinya. Jadi hukum asalnya tidak mengapa, ya, berinteraksi, berkonsumsi dan seterusnya, kecuali an yaqtarina bitilkal ain alamatun tadullu ala annahu minal muharram, kecuali, ya,
objek daripada apa yang akan kita konsumsi atau apa yang akan kita interaksikan itu secara jelas menunjukkan adanya keharaman, ya, maka tentu hukumnya menjadi haram. Tapi secara umum tidak mengapa, ya, kecuali kalau ada satu tanda-tanda yang mengarahkan kepada hukum haram, ya, maka ini menjadi satu poin penting bahwa hal tersebut, apakah dia makanan atau jenis muamalah jual beli, harus ditinggalkan. Contohnya, nahu an ya'khudahu min yadi sultanin zalimin, fa in lam yakun lahu alamah fatarkuhu wara'un wa la yuhramu dzalik, ya. Menerima sesuatu dari para raja misalnya, ya, menerima sesuatu dari pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, bagaimana hukumnya menerima pemberian dari pemimpin-pemimpin yang zalim? Ya, mungkin kita ketahui bahwa pemimpin zalim ini sering mengambil barang orang, ya, sering menzalimi orang dalam mendapatkan harta, ya. Bagaimana kalau sekiranya dia memberikan sesuatu kepada kita? Maka beliau mengatakan fa illam yakun lahu alamah, pemberian itu kalau tidak jelas tanda-tanda keharamannya, ya, kalau tidak jelas tanda-tanda keharamannya, fatarkuhu wara, meninggalkannya pun masuk dalam kategori wara, ya. Ya, tapi secara umum hukumnya bukanlah hukum haram, ya. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim suka merampas barang orang lalu kemudian memberikan kepada kita, ya, kalau tidak jelas, ya, tidak ada kejelasan haramnya, maka meninggalkannya atau menolaknya itu adalah merupakan sikap wara. Tapi jangan sampai kita mengatakan barang tersebut adalah barang haram, ya, karena kita tidak mengetahui yang mana yang dirampas secara batil, yang mana kemudian yang dihasilkan secara halal oleh pemimpin zalim tersebut. Tetapi hukum asalnya ditinggalkan adalah merupakan bagian bentuk wara kepada dalam agama ini. Kata beliau, li'annahu qad 'alima fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u fi zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'i ba'dahu anna athman al-khumuri wad darahima ar-riba wa gulul al-ghanimati ikhtalatat bil amwal, ya. Kenapa kata beliau? Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum yang memimpin setelah kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya memahami secara pasti, secara jelas, anna athman al-khumur wad darahim, bahwa hasil-hasil jual beli dari perkara-perkara ribawiyah, ya, hasil-hasil jual beli dari dirham-dirham, dinar, dari hasil riba, dari hasil penjualan khamar, ya, bahkan penggelapan al-ghanimah, penggelapan ghanimah itu sudah bercampur baur dengan harta masyarakat, ya. Sudah bercampur baur dengan harta masyarakat, karena tentu saja di pasar bukan semua orang muslim yang di pasar. Muslim pun tidak semua melakukan interaksi dengan cara yang jujur, ya, apalagi di pasar-pasar Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi, ya, menjual khamar dan seterusnya. Ya, pertanyaannya, apakah karena seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan interaksi di pasar? Tidak. Nabi dan para sahabat khulafa ar-rasyidin tetap melakukan interaksi, walaupun mereka tahu bahwa harta atau uang yang beredar di pasar itu sudah bercampur, tidak murni lagi, tidak 100% murni halal, karena di situ ada uang yang berasal dari penjualan khamar, di situ ada uang yang berasal dari interaksi ribawiyah, di situ ada penggelapan daripada, ya, rampasan perang yang hukumnya haram, ya. Tetapi Nabi dan para sahabat tidak serta-merta meninggalkan pasar. Waqad adrakatis sahabatu, ya, nahab al-madinati wa tasarrafu dhulmati wa lam yamna'u min syira'i bis-suq, ya. Dan juga para sahabat itu mendapatkan masa, ya, adrakat as-sahabah nahab al-madinah, ya, mendapatkan suatu masa di mana harta-harta yang diambil secara paksa
di Madinah itu diperjualbelikan di pasar, ya. Wa tasarrufu dzulmati, ya, dan bagaimana interaksi atau transaksi zalim itu terjadi, walakin, ya, akan tetapi lam yamna'u min syira'i bis-suq. Ini tidak menghalangi para sahabat untuk tetap melakukan proses jual beli di pasar, ya. Dan kata beliau di sini, walau la sihhatu dzalika ya, kata beliau, walau la sihhatu dzalika lan sadda bab al-jami' at-tasarrufat, ya, fa innal fisqah yaghlibu 'ala an-nas. Ya, kata beliau, sekiranya kita ini mengatakan bahwa kita mencukupkan diri saja, ya, tidak usah ikut serta dalam jual beli, tidak usah kita ikut serta dalam di dalam kondisi interaksi di pasar, karena, ya, kebanyakan masyarakat ini melakukan interaksi yang zalim, ya. Apalagi kata beliau di sini, jami' tasarrufat fa innal fisq yaghlibu 'ala an-nas, ya, kefasikan itu dalam, ya, ini hukum umumnya, ya, kefasikan itu, ya, lebih banyak tersebar di tengah-tengah, ya, masyarakat. Tapi bukan berarti karena banyaknya orang-orang fasik yang ikut berjual beli, yang ikut transaksi jual beli, maka kita juga mengatakan jual beli itu hukumnya haram, ya, tidak seperti itu. Ya, maka beliau mengatakan lakin al-asal fil amwal al-hal, ya, ini intinya, ya, hukum asal daripada harta itu, ya, dari uang itu, al-amwal adalah halal, hukum asalnya, ya, hukum asal daripada al-amwal itu hal. Wa idza ta'arada aslun wa ghalaba wala amarata 'ala al-ghalib hukima bi al-asl, ya. Jika sekiranya ada hukum asal, ya, yang bertentangan, ya, atau ada dugaan-dugaan terhadap sesuatu, dan sesuatu itu tidak ada bukti yang jelas tentangnya, maka dikembalikan pada hukum asal. Seperti misalnya, ya, interaksi atau transaksi jual beli atau harta benda yang beredar di pasar-pasar kita, ya. Kita mengatakan hukum asal daripada uang itu adalah halal, ya. Jika ada dugaan-dugaan tertentu, ya, pada harta-harta tersebut atau alat-alat transaksi tersebut, dan dugaan-dugaan itu tidak terbukti, maka kembali hukumnya pada hukum al-asal. Kama qulna fi tin syawari wa awalil musyrikin, ya, seperti misalnya juga contohnya adalah pada tin syawari. Tin syawari itu maksudnya adalah tanah-tanah di jalanan, ya, tanah di jalanan yang ketika turun hujan, tanah itu bercampur dengan air, ya, dan mungkin ada kemungkinan bercampur dengan najis, ya, ya. Tapi hukum asalnya tanah itu adalah suci, ya. Dan ini kadang kita dapati di jalannya, orang ragu-ragu, ini saya dalam kondisi suci atau dalam kondisi terkena najis, ya. Jadi ini kita mengatakan bahwa kondisi asalnya tinu syawari itu, ya, tanah yang ada di jalan yang berlumpur dan seterusnya, hukum asalnya adalah suci. Hukum asalnya adalah suci, ya. Sampai kemudian ada, ya, kejelasan atau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah atau dia telah tercampur dengan sesuatu hal yang najis, yang kemudian membuat pakaian kita tidak bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah. Ini penting. Jadi jangan sampai hanya karena keraguan kita terhadap sesuatu yang hukum asalnya adalah halal membuat kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti juga contohnya misalnya wa awalil musyrikin, ya. Kadang kita ditanya, gimana sih hukum daripada menggunakan alat-alat masak, ya, atau alat-alat konsumsi orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik, bukan orang-orang Nasrani, bukan orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi, ya, yang masih disebut dengan ahlul kitab. Di sini al-musyrikin, ya, al-musyrikin.
Kata beliau, faqad tawadda'a Umar radhiyallahu taala anhu min jurratin nasraniyah, ya, bahwa Umar bin Khattab suatu ketika pernah berwudu dari bejana, ya. Bejana itu ya tempat makan atau tempat menghidangkan makanan bagi orang-orang Nasraniyah. Nah, ini menunjukkan bahwa menggunakan alat-alat mereka adalah boleh. Ya, apalagi ini Umar bin Khattab menggunakannya untuk berwudu, ya, untuk berwudu lebih daripada ya sekedar makan, karena wudu ini untuk pelaksanaan ibadah sholat. Wa anna masyrabahum ya khamru wa mat'amuhum hinzir. Dan kita ketahui bahwa orang-orang Nasrani itu menghalalkan khamar dan menghalalkan babi, sementara bejana-bejana mereka ini adalah alat untuk kemudian menyiapkan konsumsi-konsumsi yang diharamkan dalam Islam, tapi bagi mereka itu ya halal, ya. Tetapi tentu saja ini tidak menghalangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk tidak menggunakan bejana tersebut untuk berwudu, untuk melaksanakan wudu. Maka beliau mengatakan di sini wala yahtarizuna min najasah, wa kanat as-sahabah talbasu farra'a al-madbugha wa thiyaba al-masbugha, ya, karena dan para sahabat itu sebelumnya wala yahtarizuna min najasa, orang-orang Nasrani itu, orang-orang kafir itu, ya, orang-orang yang tidak menjaga diri daripada jenis-jenis hal-hal yang bisa mendatangkan najis yang kemudian dihindari oleh seorang muslim, ya. Wa kana sahabat, dan dikatakan di sini bahwa para sahabat, ya, di zaman di era tersebut, di kehidupan mereka kadang-kadang menggunakan al-farra al-madbugha, ya, kulit yang sudah disamak, ya, dan atau pakaian yang sudah dicelup. Dan kata beliau, ini bagian-bagian akhir, wa man ta'ammala ahwal ad-dabbaghin was-sabbaghin, barang siapa yang memperhatikan secara seksama kondisi tukang samak atau tukang sabbaghin, ya, tukang, ya, yang mencelup-celupkan pakaian itu, alima ghalabatan najasati alaihim, kita akan melihat bahwa orang-orang yang bergelut dengan, ya, samak ini, ya, menyamak kulit binatang ini, ya, banyak bersentuhan dengan hal-hal yang mungkin saja berdampak najis, ya. Fayadullu dzalika ala annahum lam yakunu yahtarizuna illa min najasatin musyahadatin. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bergelut dengan atau menjadi tukang samak, ya, itu tidak begitu memperhatikan, ya, tidak begitu sesama memperhatikan najis kecuali apa yang nampak, najis yang nampak secara, ya, kasat mata, au yakunu alaiha alama, atau, ya, najis yang nampak secara jelas dengan adanya tanda-tanda. Fa amma adh-dhann alladhi yustafadu min raddil waham ila al-majari al-ahwal falam ya'tabiruhu, ya, tapi kalau hanya sekedar dugaan-dugaan tidak ada tanda-tanda, nah, ini tentu saja tidak diterima. Artinya seperti ini. Jadi untuk menentukan adanya najis atau tidak ada najis itu dengan tanda-tanda, ya. Kalau hanya dugaan-dugaan semata, ini tidak menjadi satu dalil yang menunjukkan bahwa di suatu tempat atau di suatu daerah atau pada bagian tertentu itu ada najis, ya. Najis itu bisa ditentukan dengan melihat langsung bahwa itu najis ada, ataukah dengan melihat tanda-tanda bahwa najis itu ada. Tapi kalau hanya sekedar duga-dugaan, maka ini tidak diterima. Falam ya'tabiruhu. Fa in qila qad kanu yatawassa'una fi umuri at-taharati wa yahtarizuna min syubhatil haram. Fama al-farq, ya. Kalau dikatakan misalnya, mereka dahulu orang-orang sahabat itu yatawassa'una fi umuri at-taharah, ya, mereka mempermudah urusan-urusan, ya, bersuci, dan sangat berhati-hati pada perkara-perkara syubhat yang bisa menjatuhkan pada perkara haram. Apa perbedaannya, kata beliau? Nah, ketika kita ditanya seperti itu, kita menjawab, in aradta annahum kanu yusalluna ma'an najasah fa batilun, ya, kalau Anda mengatakan bahwa para sahabat dulu atau mereka itu salat dengan menggunakan pakaian yang dengan penuh dengan najis, maka ini tentu saja batil, ya.
Wa in aradta annahum ihtarazu min kulli najasatin wajaba ijtinabuha fa sahih. Ya, tapi kalau kalian mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga diri dari segala bentuk najis yang wajib untuk dihindari, maka tentu saja itu adalah perkataan yang benar. Wa amma tawarru'uhum 'ani syubha, adapun sikap wara mereka, para sahabat itu dari bentuk syubhat, fakana bi tariqin kaffin nas amma laysa bihi ba's makhafata ma bihi ba's, ya, dan bentuk wara para sahabat itu, ya, dengan cara menjaga diri atau menghalangi diri mereka, ya, dari perkara-perkara amma laysa bihi ba's, dari perkara yang pada asalnya tidak mengapa, ya, makhafata ma bihi ba's, ya, mereka menghindari segala bentuk, ya, atau segala sesuatu yang pada asalnya tidak mengapa, tetapi kemungkinan untuk menjatuhkan kepada sebuah dosa itu ada, maka mereka dari perkara-perkara yang bisa menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang halal. Ya, intinya di sini jemaah sekalian bahwa kondisi syubhat itu sangat banyak, ya. Kondisi-kondisi syubhat, percampuran antara halal dengan haram itu ada beberapa kondisi yang harus dipahami dengan baik. Yang pertama, tadi ikhtilatu halal maksura wa haram maksura, ini wajaba ijtinabuha. Jika percampuran antara halal dan haram itu sama-sama, ya, terbatas, maka wajib untuk ditinggalkan. Yang kedua, jika terjadi percampuran antara haram yang terbatas dan halal yang tidak terbatas, maka tidak mengapa, ya, tidak dihindari. Sama dengan poin yang ketiga, an yahtalital haramu la yuhsaru bihalal la yuhsar. Jika terjadi percampuran antara halal dan haram yang sama-sama, ya, tidak terbatas. Saya kira itu dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Perkara-perkara syubhat ini memang sangat penting untuk didalami, karena merupakan perkara-perkara yang banyak terjadi dalam kehidupan kita, dan ya, namanya juga syubhat, dia adalah perkara yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan la ya'lamuhunna, ya, katsirun minan nas. Ya, syubhat itu adalah perkara yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan dari manusia. Ya, makanya perlu untuk dihindari. Saya kira itu untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah walhamdulillah.